Selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Amitofo, salam sejahtera, salam perdamaian, Indonesia maju. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat baik sekali untuk perkembangan kita, belajar untuk mengerti orang lain, belajar untuk memahami orang lain, dan tentunya bersikap bijaksana, berpikir benar, berucap benar, dan perbuatan baik yang benar. Ya, bagaimana kita menjadi benar dalam berucap, berbicara, dan tidak menyakiti orang lain, serta bagaimana kita bisa menggunakan ucapan untuk melakukan satu perilaku yang baik, ucapan untuk mendukung seseorang, mensupport seseorang, dan tidak menyakiti seseorang. Belakangan ini viral dari satu film yang sangat legendaris saat ini ya, di mana-mana sedang diperbincangkan dari kehidupan sehari-hari, yaitu film yang berjudul Tilik, dan di sana ada Bu Tejo, ya Bu Tejo yang lagi luar biasa terkenal saat ini. Mengapa demikian? Ini adalah hal-hal yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang rutin bisa kita dengar di mana saja, di warung kopi, di sekolah, atau dimanapun tempat ibu-ibu berkumpul. Maaf ya para ibu, tetapi ya demikian kita bisa melihat bahwa realita kehidupan tidak lepas daripada berbicara. Siapa yang dibicarakan, membicarakan apa, dan bagaimana yang dibicarakan. Ini dia yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang bahagia? Bagaimana ucapan kita dikatakan lidah tidak bertulang? Bagaimana percakapan kita bisa membuat orang sakit hati? Nah, bagaimana kalau seandainya orang-orang sudah putus asa, bahkan ingin bunuh diri karena ucapan kita? Nah, berarti hati-hati di sini. Ucapan yang benar akan membawa kebahagiaan. Ucapan yang tidak benar akan membawa penderitaan. Bagi siapapun yang mendengarnya tentu tidak akan menyenangkan apabila ucapan itu terdengar tidak baik. Iya, selamat pagi semua yang hadir di sini. Sudah banyak sekali kok Ivan kok. Saya doakan mamanya cepat sembuh ya. Semoga diberi kekuatan dan semoga bisa kembali untuk melakukan banyak kebaikan. Ya, Bro Ivan ini sangat luar biasa, dekat sekali dengan kehidupan. Karena beliau satu-satu merasakan perjuangan istrinya, dan istrinya belum sembuh pulih total, sekarang mamanya. Kita doakan ya bro semuanya sih, semoga Bro Ivan kok punya mama cepat sembuh. Demikian juga. Oh ya, Ko Hoklai sudah hadir bersama Ibu Livali ya. Nah, Ibu Livali. Oke, kita undang Bro Hoklai. Iya. Oke, Livali adalah akun daripada istri Bro Hoklai. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang ucapan. Ya. Oke, selamat pagi. Feedback, Bro Hoklai. Ya, Amitofo. Suaranya feedback. Selamat pagi. Suaranya feedback ya? Iya. Mungkin karena saya ada satu lagi ini nyalain. Oh, itu dikecilin, yang volume yang di luar dikecilin. Iya, karena itu kalau saya pakai HP saya signalnya ya. naik turun. Naik boleh. Turun jauhan dikit bisa. Ya, karena nanti jadinya muka doang kita nih berdua nih. Iya. Oke, cukup. Demikian cukup ya suhu ya. Ya, good morning Bro Hoklai, Sesiung Hoklai yang dihormati. Suhu, Amitofo. Selamat pagi. Kita berbincang lagi, udah ketemu hari Kamis lagi, cepat sekali ya. Cepat sekali, nggak berasa suhu. Baru kayak kemarin kita bincang-bincang tentang lukisan dan gambar menggambar. Iya. Waduh. Belum kenyang tuh suhu bincang-bincangnya. Iya. Di 1101 terus jadi 1101 ini jadi apa? Sudah jadi trademark ini ya, 1101. Wah. Iya, kalau malam untuk orang bisnis dan semua yang ingin mempunyai inspirasi tentang kehidupan bisa gabung di 1001-nya Bro Tommy.
ya Tommy Wong. Itu banyak banget kayak inspektur lah saya ngomong. Inspektur itu kan dia bisa memimpin, bisa leading, bisa memberikan kemajuan buat anak buahnya juga, inspeksi. Kalau coach itu hanya memberikan saran saja, memberikan ide, memberikan masukan. HP yang satunya di silent aja, Bro Hoklay. Karena suaranya mantul. Oh, masih mantul suaranya ya? Masih kedengeran. Saya udah silent nih. Oh, udah ya? Oke. Itu ada suara yang lain kali suhu. Aduh, ada yang ikut-ikut. Bulan 7. Ayo, baiklah. Hari ini apa yang mau dibahas? Tadi udah dibuka. Ada julid-julid begitu. Iya. Apa tuh julid ya? Julid. Waduh, saya baru tahu nih julid. Kalau pramuka sama PMR atau Himapa ya, itu yang pencinta alam itu kalau malam itu ada julid malam. Oh, itu beda ya, jurid. Itu mah jurik kali ya. Jurid malam. Nah, kalau ini julid lagi. Ini nih. Gara-gara film Tilik ya, film pendek. Sebetulnya mempelopori kata julid adalah kita punya Prince, ya Syahrini. Syahrini pada saat itu banyak banget netizen yang selalu ngomongin tentang dia kritik, apapun dikritik, akhirnya Syahrini menggunakan kata julid gitu. Dari bahasa Sunda mah jangan sirik atuh, jangan iri hati sama orang, nggak boleh punya prasangka malam-malam dan segala macam gitu. Terus belakangan kata julid ini jadi sering digunakan oleh kaula muda dan dalam perbincangan sehari-hari kalau ibu-ibu suka ngegosip tuh, suka ngomongin yang nggak benar, gitu ya? Julid banget sih. Orang yang suka ngomongnya terakhir yang ngetop ya Ibu Tejo. Mungkin Bro Hoklay belum nonton itu Ibu Tejo. Ibu Tejo belum, saya belum sempat nonton Ibu Tejo. Belum tapi sempat kurang nonton. Lebih kira-kira kalau kata julid bisa berarti seperti orang sirik, dengki gitu ya. Orang sirik, dengki, betul. Fenomena ini udah banyak sekali dulu suhu. Dari zaman dulu sudah ada. Iya, betul. Kenapa Yesus sampai disalibkan? Itu karena orang-orang julid juga kan itu. Betul, karena orang julid yang kenapa Buddha juga tidak dipercaya kan? Gitu. Ada orang nggak percaya Buddha juga kan? Ada, Buddha masih difitnah pula. Iya. Difitnah lagi kan? Ada yang mau fitnah. Pura-pura hamil lagi ya kan gitu. Iya. Jadi orang julid itu bukan zaman sekarang aja, itu cuman penamaannya aja beda suhu ya. Iya. Tapi sesungguhnya dari ribuan tahun yang lalu, yang namanya manusia itu memang sudah memiliki ada akar julidnya tuh, udah ada akarnya suhu. Betul. Ya, di dalam hati manusia ada akar julid rupanya. Hati-hati lu kita lu. Ya. Saya juga bisa julid lu suhu. Kalau julid katanya sih ya, kalau cowok itu jarang kita nih berdua nih cowok sama cowok itu ngejulid jarang. Kalau cowok ke cowok ketemu biasanya ngomongin bisnis, ngomongin rumah tangga. Iya, tapi kalau antara cowok sama cewek-cewek sama ibu-ibu itu bisa ikutan julid. Tapi kalau ya julid itu antara ibu-ibu berkumpul. Kalau saya suhu, ya. Yes. Saya senangnya Juliet, bukan julid. Ini pakai HP ibu loh, direkam loh. Iya, itu ibu kan Julietnya Bu. Ibu Julietnya saya. Bisaan aja emang laki-laki itu mantan playboy. Ngelesnya jago. Aduh, gosip. Ya. Iya. Gimana, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, suhu. Kalau secara seriusnya itu orang-orang julid ini kasihan ya suhu. Ya, jadi dia selalu melihat kepada hal-hal yang negatif. Ya, hal baik yang dilakukan orang pun dia nggak percaya. Masa sih dia baik begitu? Dia mah cuma mau tampil aja tuh. Dia kepengen membangga-banggakan, kepengen ngetop, cari nama. Artinya orangnya mah padahal mah begini, padahal begitu. Nah, itu kata-kata itu banyak suhu. Banyak sekali. Apalagi kalau kita bergerak di organisasi gitu ya. Itu banyak. Ya. Udah sosial lagi ya. Udah sosial. Aduh, negatif banget jadinya itu ya. Iya, udah harus paham. Kerja sosial itu orang ada aja yang anggap kita udah sosial kali. Iya.
Jadi karena apa? Karena mereka berpikir nggak mungkin begitu. Sesungguhnya karena mereka memang tidak mampu melakukan itu. Jadi mereka nggak Ya. percaya orang melakukan itu, Suhu. Karena Betul. mereka nggak mampu, jadi dia nggak percaya. Nah itu jadi harus dimaklumi. Orang-orang seperti julid-julid ini kita maklumi, ya. Kita apa namanya maafkan. Nah itu yang penting lah, Suhu. Kita menjaga hati kita lah. Nah kita harus menjaga hati kita. Wah, kok Suhu jadi banyak begitu ya? Salah pencet. Itu kalau julid banyak ngomongnya banyak ngomongan. Oh gitu ya, banyak. Iya. Jadi julid. Jadi, Iya. biarkan mereka julid dengan salah julidnya lagi. gitu. Waduh, Doraemon muncul. Jadi let them be julid. Let them be julid. Biarkan mereka menjadi julid. Kita tetap menjadi juragan atau Juliet. Jadi karena jangan sampai kata-kata mereka si para julid ini membuat kita jadi berubah, Betul. ya. Seperti juga ada baru pagi ini saya dalam satu sharing, ada seorang sharing, ya. Jadi orang ini seorang wanita yang begitu punya hati bodhisatwa, hati malaikat, Suhu. Dia bilang begini, saya menganggap diri saya adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang. Aduh, Betul. keren sekali kan, Suhu. Keren. Tetapi apakah semua orang percaya sama dia begitu? Enggak semua, Suhu. Walaupun dia sudah membuktikan berbagi ini, berbagi itu, memberi sini, berkegiatan ini itu, melakukan sendiri. Tetapi tetap aja ada orang-orang nyinyir dan julid. Julid itu mengatakan, itu mau ngebangga-banggain terus, mau ngeblow up dirinya supaya ngetop, supaya bisa naik ke atas gini gitu. Wah, itu betul-betul satu kita bilang satu fenomena yang memang terjadi yang seperti itu. Dan lalu bagaimana sih kalau ketemu jurid-jurid ini kita ya udah diamin aja, jangan dibales, jangan dilawan, jangan disanggah lah, biarkan aja. Kan waktu nanti akan memperlihatkan, menentukan, ya kan? Selain berjalan waktu orang akan tahu saya apakah betul-betul mencari nama atau kamu yang bisa-bisaan, yang julid, kan gitu, kan ketahuan nantinya, Su, ya. Betul nggak, Su? Betul. Jadi fenomena ini sebetulnya bisa kita lihat, orang itu pada dasarnya nggak bisa diam. Makanya mulut hanya diciptakan satu. Coba bayangin kalau mulut kita dua. Wah, berisik banget. Mata dua, telinga dua, lubang hidung dua, mulut cuma satu. Udah rame. Karena kita nggak butuh mulut dua. Mulut satu aja. Lidahnya katanya tidak bertulang. Bisa menyakiti orang. Mulut satu aja nggak bisa diem. Mulut satu aja udah bikin capek. Apalagi yang dua dan tiga, begitu kan? Nah, makanya di sini kita harus lihat kenapa mulut satu, telinga dua. Karena kita dilahirkan untuk selalu lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Tapi kita butuh dua orang untuk berbicara. Kalau sendirian, ngomong sendiri. Padahal kalau kita hening, kita duduk, meditasi, self-talk, nah, itu udah rame loh dalam diri kita. Kita ngobrol nggak hanya sendirian. Kadang-kadang kita bisa mendengar yang lain-lain juga berbicara di dalam hati kita. Nah, apalagi kalau kita berdua. Bertiga, ini masih mending nih. Ada satu penengah. Begitu berempat, berlima, berenam, rame dah. Do you know? Do you know? Do you want to know? Maka itu, apalagi kalau udah satu organisasi, waduh. Betul. Satu organisasi itu, kita nggak usah cerita organisasi besar kecil, pokoknya asal organisasi ada 3 orang, 4 orang, 5 orang aja, udah rame. Udah rame. Karena sudut pandangnya berbeda, dia dari background yang berbeda, ya kan? Ada target-target yang mau dicapainya berbeda, cara-caranya mencapai target juga berbeda. Nah ini bagaimana kita mencari kesepakatan, ya, untuk bersama-sama menjalankan sebuah organisasi itu nggak mudah, Suhu. Butuh hati yang lapang, ya, dan butuh bisa menjaga mulut
Nah, tidak menyakiti orang lain. Ya, mulutnya selalu mengucapkan kata-kata yang baik ya suhu ya. Nah, itu dijaga. Ada Jadi, gambar. jaga mulut. Oh, gambar apa nih? Ada gambar nih. Jelas ya nih gambar. Itu gambar. Ya, lagi ada makan gambar. ini. Lagi makan apa itu sih? Makan api. Apa di mejanya tuh? Oh, aduh, kayak di alam peta. Itu alam setan kelaparan itu. Iya, ini sebetulnya gambaran bahwa ketika kita di rumah makan, di rumah, ketika sudah jam makan, itu hal-hal kecil karena mulut bisa terjadi ketidakpuasan. Mungkin istri lagi marah sama suaminya, atau suami lagi marah sama anaknya, atau suami lagi marah sama istrinya, percecokan karena mulut. Sehingga makanan yang Anda makan itu akan berubah menjadi api. Rasanya pun tidak enak lagi dan rasanya panas. Anda mau makan, tetapi juga tidak dapat makan. Nah, di belakang ini ada syair dari Master Shingen. Ada tulisannya, kita mau. Sebetulnya kita ingin berbuat jasa baik, tapi malah mendapatkan kemarahan atau angkara murka. Nah, misalnya istri sudah masak enak-enak, sudah masak pakai hati, tiba-tiba suami bilang, gara-gara anaknya nggak mau makan, atau anaknya telat, atau anaknya main game terus, dia marahin anaknya, dan kemudian suasana di ruang makan menjadi seperti ini. Jadi suasananya diam-diaman, tidak enak, dan penuh kemarahan. Maka dikatakan, kemarahan adalah bukan suatu hal yang menyenangkan. Ketika Anda sedang pagi-pagi diliputi emosi, baru dibilang, Papa tahu nggak sih, itu tetangga sebelah, gini, baru punya rumah, baru punya mobil, aduh, Papa ini kerjanya apa, tiap hari kok gini-gini aja nggak mau pulang apa-apa, walah, mumet itu otak papanya. Terus akhirnya marahin anaknya pula, makanya kamu kalau belajar yang benar, biar nanti kalau gede, sukses, jangan kayak papamu diomelinmu. Nah, akhirnya kan yang terjadi adalah waktu makan menjadi api. Semua tidak menyenangkan. Nah, inilah yang dikatakan kita harus mengetahui bahwa diri kita ini satu ucapan yang nancep aja ke hati orang. Misalnya anak dari kecil suka diomel-omelin, dikatain goblok, tolol, bodoh, dasar anak tidak bertanggung jawab, anak nggak ada guna. Itu nancep loh. Walaupun mungkin kita sesaat emosi, walaupun kita salah ngomong sedikit, tapi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Sampai nanti begitu dia besar, dia bilang, mama gua aja nggak percaya gua. Mamaku aja dia nggak pernah muji aku. Mamaku aja nggak pernah dukung aku. Mamaku aja selalu bilang aku bodoh. Ya udahlah, terima aja kebodohan. Nah, itu dia. Ya, itu akibat ketidaktahuan, akibat kebodohan juga namanya. Membodoh-bodohkan orang, sebetulnya dia bodoh ya. Karena dia bodoh, dia bisa membodoh-bodohkan orang gitu loh suhu. Ya, karena dia tidak bisa, dia bisa tidak percaya kepada orang. Nah, ini yang memang fenomena yang ada. Ya. Jadi memang ujung-ujungnya adalah bahwa memang dirinya sendiri itu masih di dalam kebodohannya, ya, ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya, tidak mengerti bagaimana mendidik anak. Saya dulu juga sama, nggak ngerti didik anak, ya, ngomelin anak bodoh, tolol, goblok itu, aduh, saya betul-betul tuh saya minta maaf sama anak-anak saya tuh ya, bahwa saya dulu tuh demikian. Karena kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Setelah belakangan saya baca bukunya Ayah Edi. Wah, kalau suhu tahu Ayah Edi? Ayah Edi, tahu. Bukunya mantap suhu. Jadi Spesial baca anak, buku Ayah Edi. Nah, barulah saya, ternyata saya terhadap anak saya tuh salah ya begini ya. Waduh, saya jadi mikirin, saya minta maaf loh suhu sama anak saya. Betul. Iya, betul. Saya pernah minta maaf sama anak saya ajak ngomong berdua ya. Saya minta maaf bahwa papa dulu telah melakukan hal-hal seperti ini. Masih ingat gak? Oh, anak saya bilang, iya ingat, papa memang gila katanya. Oh ya, saya gila dulu, suka mukulin anak pakai ban pakai kaki tendang. Oh, itu gila, itu memang gila dulu. Jadi itulah, jadi setelah tahu baru kita memahami, menyadari, lalu kita harus merubah kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, minta maaf, harus legowo, ya kan? Orang Jawa kan legowo, kan gitu. Ya, ini kalau kita bahasa Jermannya Sinquan.
hatinya lapang, berlapang dada, kan gitu ya. Sepertinya Jadi, Bro Hokley punya sinyal lagi ini lagi nih drop lagi. posisinya. Waduh, ini Mukanya udah jadi alam dimensi berbeda ini. blur, jadi blur. Bagaimana sekarang, Belum. Su? Sudah lebih oke? Masih. Iya, masih. Wah. Ya nggak apa-apa. Padahal ini Nah, saya udah pakai yang bagus nih suhu nih. iya. Mungkin karena kita harus ke Amerika dulu kali ya, baru balik lagi ke Indonesia. Indonesia belum bisa menciptakan IG Live gitu ya. Nah, Oke. memang Bro Hokley, di sini ada gambar satu lagi. Kan seneng gambar nih. Ayo coba tolong dijelaskan nih. gambarnya burem-burem nih. Itu orang banyak kepalanya gitu ya suhu ya? Betul ya? Iya. Oh, banyak kepalanya. Lagi berbicara dengan apa ini? Dengan orang bijak kali ya? Dengan bijak. iya, seorang Nah, master. ini banyak kepalanya, banyak pikirannya, banyak idenya nih. Ide semua nih kumpul nih ya. Terus mau ngomong terus nih cerewet deh nih ya. Mengeluarkan ide-idenya kepada master nih. Wah, ini sama seperti bagaimana saya tuh? ngomong sama suhu nih ya. Iya. Iya, jadi gimana tuh suhu tuh? Yo, saya nanya dong sama pengamat pelukis dan Aduh, pengamat gambar. Ya itu tadi yang saya lihat ya itu artinya kalau tangkapan saya karena itu bisa meluas sekali ya Suhu ya bisa Ya. meluas. Jadi tangkapan saya bahwa adalah orang itu ya dengan segudang idenya banyak gudang-gudang idenya. Kadang-kadang orang suka bertanya, Master, kamu kenapa sih nggak begini? Kamu kenapa sih nggak melakukan itu? Oh, mestinya kamu begini dong. Lihat dong di sono pada melakukan ini. Lihat dong di situ pada melakukan ini gitu. Kok Master kok begini-gini? Kok begini? Kok Master jalannya begini? Oh, itu banyak seperti itu suhu. Jadi kenapa? Memang banyak orang demikian, punya segudang ide, segudang pandangan, tapi dia nggak bisa kerja apa-apa sebetulnya. Dia cuma bisa ngeluarin pandangan dan ide-idenya gitu aja. Kenapa lu orang nggak begini? Kenapa lu orang nggak begitu? Kalau dibalik, kenapa kamu nggak begitu? Oh, saya belum. Saya nanti. Sekarang saya lagi masih ada ini. Saya nanti. Ya begitu. Jadi buat dia adalah nanti. Tapi kalau buat kita, kamu kenapa nggak begitu? Kamu kenapa nggak begini? Kira-kira begitu ya Suhu ya. Jadi mungkin gambaran, salah ya? Enggak. Bukan seperti itu ya? Enggak Bukan juga. seperti itu ya? Betul. Iya. Aduh. Betul. Salah pencet tadi. Salah mencet. Iya. Jadi ini gambar ya menunjukkan banyak persepsi. Satu gambar setiap orang bisa menjawab yang berbeda-beda. Mungkin Bro Hokley jawabannya seperti tadi. Ada satu orang yang banyak komplain dengan fasenya. Ada juga yang mengatakan dari perspektif yang berbeda, dia bilang, Master, istri saya ini begini. Ya. Dia menceritakan tentang istrinya dengan kepahitan hatinya. Ada lagi tiba-tiba dia berubah lagi, dia penuh dengan kemarahan, dia bilang, tetangga saya gini. Semua tentang orang lain, semua tentang dia. Dan terakhir dia akan ngomong, saya, yang paling nunduk, yang paling dekat. Saya, begini. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak apa. Jadi sebetulnya tadi dikatakan kepala orang itu bisa pecah karena banyak konsep, banyak ide, banyak persepsi. Banyak yang masuk dari telinganya, banyak yang kemudian dipikirin, banyak juga yang akan dikeluarkan. Sebetulnya semua ini akan membuat kita menjadi orang seperti ini. Ya, orang bilang bisa bermuka dua, bisa bermuka banyak, bisa menjadi sosok yang berbeda. Dengan si A, dengan bos kita nggak bisa menjadi bapak yang galak di rumah. Dengan bos kita menjadi bawahan yang hormat, nurut. Tapi hatinya kan belum tentu dia betul-betul hormatin bosnya. Apalagi bosnya yang dia nggak suka. Gitu kan, ada tipe yang penjilat. Nanti begitu dia ketemu lagi dengan bawahan. Sosoknya barusan ketemu sama bos, begitu ketemu sama bawahan dia menjadi sosok orang lain lagi. Dia menjadi sosok yang berbeda lagi. Dia merasa punya power, dia punya sesuatu yang bisa menekan bawahannya dan segala macam. Begitu dia pulang, dia takut lagi sama istri karena istrinya lebih di kepala daripada dia. Jadi sosok satu hari kita bisa memainkan peranan yang berbeda-beda. Saat kita bertemu dengan anak-anak di sekolahan, dengan teman-temannya anak kita, mungkin kita baik banget. Tapi begitu di mobil, masuk mobil, anak kita dimarah-marahin, anak kita diomel-omelin. Sosok kita orang yang sama dalam satu hari bisa banyak peranan di dalam hidup ini seperti sandiwara yang berubah skinnya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya inilah, karena Sang Buddha sudah mengatakan, mengapa dalam Pancasila Buddhis
ucapan itu masuk ke kategori yang sangat penting. Musyawadah waramani adalah sila ketiga. Yang pertama tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga ini adalah tidak berdusta. Pengertian lebih lanjut lagi tentang tidak berdusta ini adalah bukan cuma sekedar omong bohong, tapi omong kosong, omong yang tidak berguna, omong yang memfitnah, dan omongan yang melukai orang, omongan yang kasar, dan gosip. Jadi, ada 3 saluran dalam perbuatan yang disebut dengan kami. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran kita, nggak ada yang tahu. Kita mau jahat pikirannya, kita mau baik pikirannya, yang tahu kita sendiri. Orang lain cuma lihat ekspresinya kita. Nggak mungkin ada orang jahat mau jahatin kita, mukanya langsung melotot jahat kita. Jarang. Pikiran yang jahat itu udah rekayasanya lebih parah daripada ekspresi manusia. Lalu ucapan kita ini jarang banget yang bisa menyejukkan atau membuat orang happy atau membuat orang semangat. Kadang-kadang lihat dari satu lagi makan rame-rame makan, satu orang aja ngomong kasar atau satu orang aja tiba-tiba teriak atau marah, suasana langsung berubah. Kalau di rumah ya kalau nggak mama ya papa, gitu kan. Nah kadang-kadang nancep gitu. Nah terus peranan manusia yang banyak tadi, ketika dia punya masalah di rumah, masalah di kantor, masalah di tempat dia berada, masalah di sosial, di organisasi, numpuk semua masalah. Belum lagi karena ada yang julitin, belum lagi ada orang yang nggak suka sama kita, ngomong di belakang kita, nusuk dari belakang, hina kita, haters kita. Apapun yang kita lakukan di mata orang semuanya salah, tidak ada yang benar. Ya kan? Suami istri pun sering berantem, ribut. Akibatnya ya seperti ini. Nah ini ada yang tentang suami istri. Menjaga mulutnya ya, Suhu ya. Ya, karena orang ada buka restoran. Ya. Di restoran itu kan harusnya penuh sukacita ya. Orang lapar mau makan. Suasananya nyaman, suasananya hening, enak. Tapi kalau Anda pergi ke restoran yang berisik banget, yang rame banget, suasana itu tidak dapat, feel-nya tidak dapat. Makanya kalau restoran Prancis kan romantis, candlelight, dibikin remang-remang, dan mereka bisa, yang siapapun yang situ makannya, minumnya pelan, bersuaranya pelan, lembut, sehingga ada suasana yang berbeda. Ya kalau kita pergi ke Cungpo ya, Brohok lah ya, pergi kemanapun ya, restoran manapun, ampun berisiknya, rame sekali. Karena bagi mereka, makan is fun, makan is rame, makan is harus ngobrol, makan harus seru, apalagi kalau nggak mabok, nggak pulang. Kanpei. Katanya kalau tidak mabok, tidak pulang. Nah, cuy puhui katanya. Iya, cuy puhui. Pengalaman kan. Jadinya kadang-kadang di sini terjadi apa? Miskonsepsi, keributan. Bahkan orang pulang dari meja makan aja itu bisa pukul-pukulan botol, betul ya? Karena salah ngomong. Orang ngomong jujur loh, dia semuanya dia ngomongin. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini ada cerita seorang master yang diundang oleh pengusaha restoran untuk makan siang, dana makanan. Jadi dana makanan nih sebetulnya niatnya. Tapi berapi-api terus itu ya. Niatnya dana makanan kan baik kan. Tapi di dapur istri sama suami cekcok, berantem, ribut karena persepsi. Ini harus pakai ini, harus begini, harus begitu. Akhirnya dapur yang api udah ada apinya, tambah panas. Dan akhirnya mereka jadi kebakar. Berantemlah mereka berdua. Fasenya makan, setelah selesai makan, dia keluarin uang. Ini uang yang buat makanan hari ini. Oh enggak, kita berdana. Jangan diterima, nggak boleh diterima. Iya. Saya ini khusus memberikan bonus atas performan Piawien, Piawien sandiwara yang telah kalian perankan. Dan saya sangat terhibur sekali. Peranan kali ini menyedihkan sekali. Sampai saya makan sambil mengeluarkan air mata. Kalian memerankan peranan sangat bagus sekali. Temanya tentang keributan rumah tangga. Jadi drama yang sangat memukau ya, iya. Jarang-jarang saya makan di mana-mana disuguhi sandiwara seperti lebih heboh daripada di televisi, kata Master ya. Akhirnya keduanya malu banget. Dan kemudian tapi kita nggak julid ya, Suhu ya.
Ini Kita kita tidak bukan lagi julid julid. ya. Nah. Kita lagi membenarkan on track. On Karena track, katanya ya. konsep julid itu bukan laki-laki berdua. Oh, oke. Iya, itu harus laki-laki Perempuan dengan ya. para Oh. wanita. Satu laki-laki dan banyak wanita atau para Makanya, wanita. Iya. Kalau para wanita kan Juliet, Juliet jadi Juliet. Juliet gitu ya. Jadi ketika ini terjadi, master ini memberikan uang, lalu kemudian dia berkata, terima kasih ya, pertunjukannya sangat bagus sekali. Makanan kalian saya sudah nikmati bersama air mata. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu tidak lagi ribut. Jadi kadang-kadang Bagus ya. mau nasihatin orang, nggak perlu tuh dibilang, kamu salah, kamu nggak benar begini. Kamu tidak terpuji begitu. Marah dia, nggak suka dia. Mungkin tidak diundang makan lagi. Jadi banyak cara ya Suhu ya. Banyak cara cara. untuk menyampaikan ya. Banyak cara untuk menyampaikan. Bukan selalu dengan mulut yang ini aja ya. Jadi makanya hati-hati. Dia cuma ya, ngomong, kita ya. ini ada uang kan, lihat tuh, ada uang kan. Nah ini bonus Iya. katanya. Makanan ini saya terima dana dari kalian. Sangat indah sekali, saya makan dengan berceceran air mata. Dan ini uangnya untuk performance tadi. Sinetron Iya. yang luar biasa menyentuh. Luar biasa ya. Ya, begitulah Suhu ya, namanya manusia juga memang tidak luput dari kesalahan ya, dan kemudian kalau manusia ada yang salah, kita nggak usah julid-julid dah ya, gitu ya Suhu ya. Kan gitu, bener nggak? Jadi kita maklum bahwa kita juga bisa salah, kan gitu ya Suhu ya. Betul nggak? Nah, ya. Kalau di penjara, Bro Hoklai, mereka kan pasti suami istri itu dikunjunginya ada berkala, datang terus ya. Itu dia, mereka yang di penjara itu kan nggak boleh keluar, hanya ketemu juga ada batas, ada jarak. Mereka ya kalau di rumah istrinya cerita nggak ke mereka bahwa mereka istrinya tuh tertekan karena omongan dari lingkungan atau apa, karena papanya masuk penjara atau bagaimana? Wah ini barusan Suhu muter-muter Suhu. Oh, Barusan saya Suhu yang muter ya. Iya, saya nggak tahu lah. Suhu. Oh, ya. Mereka berkunjung ke penjara, kenapa? Berkunjung ke penjara terus kenapa ya? Istrinya cerita ke suaminya yang di penjara, bilang dia tidak tahan dengerin omongan ocehan julitan dari tetangga, bahwa dikatakan, oh kamu nih suamimu masuk penjara atau apa gitu. Bagaimana sikap mereka terhadap kalau Hoklai ceramah di sana? Waduh, masalah yang satu ini memang belum pernah saya angkat mengenai dari keluarga ya. Saya belum tahu, ini dari masukan dari Suhu bagus sekali ya. Jadi bahwa memang dari istri-istri itu tentunya mengeluh bahwa mereka pandangan mata para tetangga terhadap dia ya. Mungkin bukan cuma tetangga aja, keluarganya, kakak, sama, adik, semua kan pasti jelek-jelek itu. Semua pasti jelek. Ya, julid ya. semua. Julid. Ya, julid. Saya belum ada yang seperti itu, tetapi saya pernah ada yang begini. Jadi dia masuk penjara, terus kemudian keluarganya terus menyalahkan dia, nggak ada yang mau besuk dia, istrinya nggak mau besuk dia, anaknya nggak boleh kasih besuk dia, semua nggak ada yang mau besuk. Jadi karena dia melakukan kesalahan yang fatal, dianggap ya, sehingga semua keluarganya menyingkirkan, ya, tidak mau apa namanya, pokoknya nggak mau tahu soal dia, ya. Bahkan belakangan setelah dia telepon minta sokongan, supir datang membawakan apa uang atau apa yang dia mau yang dibutuhkan, tapi juga yang dibutuhkan, tapi juga sangat dibatasi. Jadi gitu. Jadi dia menyimpan dendam kepada keluarganya. Dia menyimpan dendam loh, Su. Saya bilang, kenapa kamu menyimpan dendam? Ya, mereka tuh kayaknya mengebuang saya, katanya begitu. Padahal saya tuh udah insaf loh, saya udah menyatakan bahwa saya salah, katanya. Saya mohon maaf gitu, ya. Ya. Terus kamu mohon maaf, udah menyatakan salah, iya. Berarti kamu udah betul dong. Iya. Mau apa lagi, katanya. Saya udah di penjara, udah, katanya ini udah ya. Sekarang kalian harus ngerti dong, katanya. Kondisi saya harus bisa memaafkan dong. Kan Tuhan aja memaafkan, katanya. Semua orang belajar memaafkan. Kok keluarga saya nggak mau maafin saya, katanya. Nah, loh. Saya bilang, lah,
sekarang kamu, keluarga kamu nggak bisa maafin kamu. Ya, sekarang saya maaf nih. Sekarang kamu ini menyalahkan keluarga kamu nggak nih? Iya. Nah iya, karena mereka begitu katanya. Tentu aja saya salahkan dong katanya. Nah, kamu maafin nggak dia? Nah, saya tanya, kamu bisa maafin nggak? Ya gimana ya, gimana? Saya sih ya maafin juga katanya memang. Nah, sekarang saya mau pengen kasih tahu nih ya, bahwa dari keluarga kamu, ketika kamu melakukan sesuatu itu, mereka seberapa besar, maaf ya, saya bilang maaf nih ya, seberapa besar rasa malu mereka. Kamu kan di dalam nih, kamu kan nggak ngelihat tetangga, nggak ngelihat saudara-saudara yang lain-lain, nggak ketemu. Nah mereka nih keluar rumah, tetangga ngelihat. Rasanya semua mata memandang dia. Rasanya semua mata mengatakan, papa lu tuh seorang begini-begini. Suami lu tuh seorang begini-begini. Nah, pernah nggak saya bilang, Bapak merasakan apa yang mereka rasakan ini? Nah. Oh iya, saya nggak tahu ya. Tapi masa iya semua orang begitu? Kemungkinan besar dan biasanya memang begitu. Apalagi kalau rumahnya di kampung-kampung, kalau rumahnya di kompleks masih mendingan dah ya. Kalau di kampung tetangganya semua begitu kelihatan semua ya. Ini. Kalau di kompleks mungkin masih mendingan. Tetapi juga tetap banyak. Kalau di Jakarta mah masuk pagar, keluar pagar nggak ada yang tahu. Nah, tapi tetap bisa ada yang tahu, Suhu, karena ada hansip, ya, ada security clearing, ada lagi cerita ke mulut dari tetangga, tukang sayur, tetangga, ya kan? pembantu, tukang sayur, pembantu, itu semua, ya, iklan-iklan bertebaran itu gossipers itu muncul, ya memang demikian, Suhu. Jadi ketika saya kasih tahu ini, baru dia lebih paham. Oh iya ya. Jadi kita harus maklumi juga kalau mereka sulit memaafkan kita, karena mereka sulit menerima kondisi yang ada loh. Kenapa orang yang mereka sayangi, orang yang mereka hormati, kok melakukan hal ini gitu loh? Karena di dalam bayangan mereka nggak terpikir papanya, suaminya atau anaknya bisa melakukan hal yang seperti ini gitu loh. Dan ini sangat membuat malu bagi mereka. Rasa malu itu nggak bisa hilang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu akan lama tersimpan, apalagi ada di alam bawah sadarnya, oh papa saya seorang begini, terus ada. Dan itu dampaknya itu lama, panjang. Nah itu ya, ada pelangi lagi ya, waduh hujan ini ya, habis gelap terbitlah terang. Bapaknya di penjara, itu bapaknya di penjara, penuh dengan kelam, kegelapan, tidak bisa berbicara, penuh dengan kedendaman dan segala macam. Sedangkan masa anak-anaknya begitu ceria. Nah, tetapi anak-anak ini harus menanggung kekelaman bapaknya juga. Ya, betul. Karena di sekolah langsung teman-temannya bilang bisik-bisik. Tuh, si doi bokapnya kan masuk tuh. Bokap kan di penjara bokapnya tuh. Nah, umpamanya teman-teman nggak bisik-bisik soal papanya lah ya. Tapi asal dia lihat orang bisik-bisik, dia pasti berasa langsung curiga. Dia. Betul. Langsung curiga. Jangan-jangan dia ngomongin saya nih. Nah, seperti itu. Jadi kesian sekali ya, sebetulnya anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita sampai masuk penjara. Kalau masuk penjaranya kayak saya, nggak kesian. Kalau masuk penjara kayak saya, masuknya enak gitu kan. Masuk keluar masuknya enak gitu kan. Tapi kalau masuk penjara jadi tahanan seperti itu, nah itu akan membuat banyak hal yang seperti gambaran harusnya begini. Nah itu. Jadi di meja makan pun juga keluarga semua nggak happy. Mungkin keluarga masih saling menyalahkan tuh. Lu sih itu jadi istri tuh nggak bisa urus suami. Nah, lalu istri bilang, papa jadi mertua tuh, jadi yang punya anak tuh nggak bisa didik anak. Nah, waduh, mati deh. Gawat deh itu. Akhirnya kan? Kita adalah penjulit-penjulit yang ulung. Karena penjulit itu tidak ada yang mau disalahkan. Jadi tadi ada bagus banget ini. Saya lihat quotes-quotes dari para mentor ya. Nah, ada yang begini loh dikatakan. Kenapa sih orang julid gitu kan? Nah, kenapa sih yang ngintip dulu ya. Kenapa sih orang julid? Dia nggak mampu. Dia nggak mampu, nggak bisa. Bahaya dari julid. Ya kan? Orang yang julid itu pasti melakukan labeling terhadap orang yang ditemui. Label, dikasih label. Ini bahasanya begini. Orang kasih label ke orang yang ditemui. Nah, sedangkan pelabelan itu akan menyebabkan kalau satu orang melabeli kan nggak apa-apa, hanya pikiran kita, hanya ucapan. Tapi begitu 2 orang kan, kamu tahu nggak sih
si B itu begini. Nah, terus ketemu lagi sama si C, ketemu sama si D. Kamu tahu nggak si B itu begini. Akhirnya label ini jadi ditambahin buat trademark kepada semua orang. Nah, jadi kan ini kita ngomongin the power of julid dari vibrasi kebaikan ya. Jadi sebetulnya kalau orang baik bisa nggak sih ngejulitin orang? Bisa, tapi kata julidnya bukan julid yang negatif. Dibalik. Nah, dari jadi sisi kita yang lain, harus ya? betul. Jadi yang dari vibrasi kebaikan ini akan berbicara, halo, kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, julitinlah produk Anda. Ngomongin kepada teman-teman tentang satu produk, tentang satu prestasi, tentang satu kebaikan, tentang sesuatu hal yang bermanfaat kepada orang banyak. Jangan ngomongin yang jelek-jelek terus. Kita ngomongin tentang yang positif. Kita ngomongin yang baik. Dan akhirnya orang akan kembali menjulit-julit sesuatu yang akan positif. Bicaralah kebaikan. Bicaralah hal yang namanya positif. bukan julid Suhu jadinya, jadi julat. Julaihut ya. Julai. Tapi sepantasnya lah kita jadi manusia, sepantasnya ya Suhu ya, memberitakan kabar-kabar baik kepada orang lain. Ya. Kabar baik, betul. Jangan kabar-kabar yang tidak baik. Kabar baik, ya kan kita jadi kauso hawa, jadi mulutnya itu mengeluarkan teratai katanya ya, mulut dari mulut teratai. Artinya kalau di Kristiani itu kabar baik adalah firman, kalau baik. kita adalah berita yang baik, ya ayat-ayat yang baik, yang apapun bungkusannya isinya sama Suhu ya kan, artinya menyampaikan sesuatu kegembiraan, kebahagiaan, kebaikan, agar kebaikan itu bisa berkesinambungan. Nah, itu dia tuh. Kasihlah kado yang baik-baik, kado hadiah. Hadiah ini gift, bisa lewat pikiran, bisa lewat ucapan, bisa lewat gift ya. Ini juga ada. Bukan cuma hanya dari dengan materi ya. Best gift. Waduh. Jangan kasih orang sesuatu yang menjulit. Iya, jangan menjulit. Kalau mau kasih yang berjilid-jilid. Mau kasih berjilid-jilid. Buku-buku ya, berjilid-jilid. Kayak Suhu nih bukunya berjilid-jilid, banyak ceritanya, banyak sumber kehidupan, sumber inspirasi, sumber apa aja banyak ya. Suhu ini sebuah sumber. Ya, sebuah sumber. Tapi Suhu, saya mau ngomong sedikit nih Suhu, mohon maaf ya. Boleh. Ya. Mohon maaf. Silakan, monggo. Tadi Suhu ada sedikit kepleset juga Suhu. Oh ya, di mana? Ada kepleset. Musyawarah katanya sila ketiga tadi Suhu. Sebenarnya musyawarah sila keempat. Iya, saya tahu. Suhu pasti kepleset itu. Supaya itu saya sekarang daripada saya julid. Sila ketiga adalah asusila perbuatan. Kamesu micacara. Musyawarah nomor 4. Oke, terima kasih koreksinya. Memang lidah tidak bertulang. Iya, harus saling mengkoreksi. Kritik yang membangun akan membuat kita semakin waspada, semakin maju. Tetapi kritik yang menjatuhkan, omongan yang menyakitkan, dan apapun yang membuat orang jatuh tidak akan bisa membangunkan. Maka didiklah anak-anak kita dengan cinta. Nah, kemarin ada yang ngomong nih, coach kita nih, coach yang terkenal bilang, kayak ada cerita kasus ini, ayah dan anak bawa domba, ada yang bilang anaknya naik, ayahnya, lu tega ya anak, kok orang tuanya yang dibawa, kan kasihan dia sudah tua, gantian naik, anaknya yang turun. Ada lagi yang ngomongin, hei ini ayah gimana sih kagak kasihan sama anaknya, masih kecil di sejalan. Akhirnya dua-duanya naik kayak gini nih, dua-duanya naik. Ya ampun, itu kedelainya kecil banget, ditumpangin, kasihan banget sih. Akhirnya kedelainya yang digotong. Kita tidak pernah memuaskan banyak orang. Selalu ada orang yang tidak suka. Jadi di mana-mana selalu ada haters bahasanya. Ketika Anda sudah menjadi pohon yang menjulang tinggi ke angkasa, angin akan semakin kencang dan berambusnya khusus. Beda seperti rumput yang berada di bawah. Nah, rumput tidak boleh iri sama pohon kelapa, dan pohon kelapa jangan iri sama rumput, karena masing-masing punya peranannya. Pohon kelapa tidak akan dimakan oleh kambing, oleh kuda, tapi rumput dimakan oleh kambing dan kuda. Ayo pohon kelapa ya, semakin tinggi kita menjulang ke angkasa, angin yang menerpa kita akan semakin tinggi juga.
Wah, mantap. Betul ya, mantap. Bro Hoklay. Ya, itu cerita Jadi sudah tentang siap. keledai, ya, cerita tentang Iya. keledai tadi itu, ya. Jadi keledai keledai. itu memperlihatkan ya bahwa orang ini tidak memiliki pendirian, orang ini tidak memiliki keyakinan yang cukup, ya. Jadi dia selalu tidak yakin akan dirinya sendiri. Jadi dia Ya. orang ngomong apa dia percaya, Dengerin, ya. dia dengar dia percaya dia Ganti ganti. posisi. Orang ngomong apa, oh dia percaya lagi dia ganti. Jadi hari Iya. ini saya jadi agama A. Begitu ketemu orang agama B, orang agama B, ngomong, oh, saya jadi agama B. Sampai di Iya. agama B, nanti ada ketemu orang ngomong lagi, yang C, yang C, bagus, ikut lagi yang C. Nah, jadi Iya. orang ini nggak berpendirian, tidak memiliki keyakinan atau keimanan yang kuat. Sebab itu di dalam kehidupan ini ya, kita ya suhu ya, kalau suhu kan pasti udah keimanannya udah kuat, udah pilih. Nah itu. Jadi saya juga sangat ini kepada teman-teman semuanya bahwa keyakinan itu harus terus diperkuat, diperdalam. Ya. Sehingga seperti akar pohon itu yang begitu kuat nancap ke dalam, tidak mudah goyah, tidak mudah goyang. Ya. Ada angin topan bertiup, nggak goyang. Angin sepoi-sepoi bertiup, tenang-tenang ya. Kalau monyet kan katanya kalau angin topan bertiup dia nggak jatuh. Kalau sepoi-sepoi dia malah jatuh katanya. Itu cerita monyet. Jadi dalam perjalanan spiritual ini kita akan bisa melihat bahwa bagaimana kita ini berada dan berpijak. Kalau kita yakin bahwa agama diturunkan untuk kebaikan, dan kita yakin dengan apapun agama yang kita pegang, Anda tidak akan terpengaruh dengan apapun. Karena keyakinan itu adalah cocok-cocokan seperti baju yang saya kenakan. Agama ini bermanfaat buat saya jalani dengan sungguh-sungguh, dan saya akan ketemu langsung dengan siapa yang saya yakin dan percaya. Dan Anda tidak perlu memaksakan orang lain yang beda agama untuk menjadi agamamu, karena mungkin bajunya berbeda. Kayak Bro Hoklay pakai baju saya, mana mungkin cocok? Nggak enak su, ini gerah lah, enakan pakai kaos lah su. Tapi bagi saya, ini adalah pakaian saya. Ini adalah sesuatu yang saya senangi, ya kan? Nah, makanya saya agak bingung kalau orang masih mau memaksakan orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum ada pegangan, orang itu galau, anak jalanan yang butuh bimbingan, Anda bimbing dia sampai dia muncul keyakinan, dan dia believe, dan dia percaya, it's okay, it's worth it. Tapi kalau orang yang sudah yakin, punya pegangan hidup, udah tata tingkah lakunya baik, terus harus dipindah agamakan, karena dia bilang sesuatu dan lain hal. Ini menurut saya, Anda belum bijaksana. Orang yang bijaksana, dia tidak akan melihat orang lain sebagaimana dari kacamata dirinya saja. Tapi orang yang bijaksana, dia akan melihat bahwa kebenaran, kebaikan akan disebarkan buat semuanya dan sama-sama saling merasakan. Makanya di Islam dikatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kamu jalanin kebaikan, aku jalanin kebaikan. Kita bersama, kita saudara sebagai satu saudara, dan kita adalah manusia. Pembahasan tentang manusia, persoalan manusia, apapun problemnya manusia, akan kita hadapi bersama-sama dan kita diskusi. Menurut ajaranku seperti ini, ajaranmu seperti ini, kita ambil yang positif, kita ambil yang bagus, gunakan dalam hidup kita. Bukan untuk perdebatan. Kebanyakan orang ini yang di bawah-bawah ya, dia merasa kekuatan dia, keyakinan dia, dan segala macam, sehingga ini jadi benturan. Nah, sehingga benturan ini akan menyebabkan dia bingung dan kehilangan teman dan sahabat. Padahal tidak perlu membeda-bedakan yang sudah berbeda. Tetapi kita melihat persamaan dari perbedaan. Di sini ada yang bertanya, bagaimana orang yang memutuskan untuk tidak memilih agama? Sekali lagi saya katakan, agama turun di dunia ini adalah untuk pegangan hidup Anda supaya Anda tidak bingung, tidak kacau, dan hidupnya teratur. Ada ikatan emosional dengan diri kita, dengan yang di atas, punya emosional untuk melakukan kebaikan, bisa melihat manusia sebagai manusia. Kalau kita merasa tidak ada satu agama pun yang cocok dengan diri saya, tapi Anda tetap keep on track untuk melakukan kehidupan sebagai manusia, untuk melakukan kehidupan yang bagus, dan kehidupan yang beradab, tidak melukai orang lain, tidak berbuat kejahatan, selalu memikirkan yang positif, no problem. Agama itu hanya label. Suatu saat agama ini juga ditinggalkan. Apakah pada masuk surga, surga cuma boleh untuk milik agama tertentu, lalu kemudian saya yang beragama Buddha, apalagi yang jadi pandita, saya tidak bisa masuk surga? Jamin Anda. Ayo kita mati sama-sama.
Kalau memang surga cuma satu dan saya tidak bisa masuk surga, ngapain saya hidup seperti ini? Masih muda kok mau jadi biksu, masih muda kok mau menjalani hal yang berbeda dengan orang-orang, karena saya punya keyakinan, dan karena saya punya kebaikan, dan saya punya pegangan dalam hidup saya, dan pegangan ini membawa saya menuju ketenangan dan kebahagiaan. Saya melihat manusia sebagai manusia, saya punya kebiasaan dan akhirnya saya berbahagia. Maka saya melihat saudara-saudara yang lain sebagai betul-betul saudara. Mari berjalan bersama menuju Indonesia maju. Ya kan? Tadi di sini kata lebih baik tidak beragama daripada yang beragama tapi saling menjelekkan agama lain. Nah, jelek-jelekin itu kan julid. Dari omongan dan ucapanmu mencerminkan keimananmu. Kalau dari mulutmu keluar yang tidak baik, dari mulutmu keluar yang tidak bagus, berarti imanmu bisa dinilai seperti apa. Nggak usah pusingin sama orang yang seperti itu. Maju terus, pantang mundur. Yang penting kita sama saudara, satu hati, satu cinta. Agama itu cuma pegangan. Karena spiritual itu di atas agama. Setelah Anda punya pegangan, Anda punya jalan, ketika Anda hening, keheningan itu akan menyebabkan semuanya kosong. Namamu, jati dirimu, pangkatmu, rumahmu, kekayaanmu, semua akan ditinggalkan. Termasuk agamamu akan ditinggal. Yang ada, yang nyangkut dalam kelahiran selanjutnya hanyalah kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang Anda bawa, seberapa banyak kebaikan yang Anda berikan, seberapa banyak kebaikan yang Anda wariskan, seberapa banyak doa yang didoakan oleh orang lain, bukan doa kita sendiri. Kalau doa kita sendiri itu nggak dihitung. Tapi seberapa banyak orang lain mendoakan Anda, itu yang dihitung. Seberapa banyak kalau kita mendoakan orang lain. Nah, seberapa banyak kita mendoakan orang lain, ya Suhu ya? Betul, betul. Seberapa banyak kita mendoakan orang lain, tapi masih nggak dihitung. Karena itu adalah doa kita, keinginan kita. Doa kita. Itu nggak dihitung nanti di sana. Yang dihitung di sana, seberapa banyak orang berdoa untuk Anda. Kalau saya banyak mendoakan orang lain, saya yakin orang lain akan mendoakan saya. Betul, nah, kan begitu, betul, betul. Itu di dunia, tapi di sana, di sana itu nggak dihitung. Karena kalau yang dihitung yang di situ, kita makin bawa tiap hari kita doain orang, berharap nanti di surga kita akan dapat kemuliaan. Padahal yang dihitung di surga adalah seberapa banyak orang yang mendoakan Anda. Iya. Karena di dunia Anda doain orang lain, gitu maksudnya, bro. Iya, begitu ya. Aduh, kamu. Yes. Gitu, memang luar biasa. Waktu juga sudah cepet banget, udah 52 menit. Baru ngobrol-ngobrol gini doang. Iya. Baru ngomong 2 patah kata, Suhu. Padahal kalau ceramah kayaknya lama ya. Aduh. Ya, aduh, terima kasih dari tadi yang tetap stay tune di sini dan udah mengikuti kita. Semoga Anda semua berbahagia. Jadi julid di sini kalau kita anggap negatif, dia akan menghancurkan. Ucapan benar, ucapan tidak benar, berceloteh, bergosip, memfitnah, terus ucapan kasar, menyakiti seseorang. Ini akan membuat orang lain menderita. Ini akan membuat orang lain tersiksa. Ini akan menghancurkan karir hidup seseorang. Gunakanlah ucapanmu untuk mendoakan orang. Karena nanti orang akan mendoakan Anda. Dan yang dihitung nanti di sana adalah doa dari orang-orang berapa banyak. Bukan dari doa kita doang ya berapa banyak. Nah, banyak orang bertanya, kamu agamanya apa? Tapi tidak melihat amal perbuatan kita. Iya, itu karena mereka masih menggunakan label. Buat kita yang sudah tidak berlabel, tidak penting agamanya apa. Anda melihat saya botak, pakai jubah ini, udah tahu pasti biksu agamanya Buddha. Ada sebagian juga yang memang dia nggak tahu pikirannya bagaimana, dia bilang, Suhu, hati-hati kamu, karena kamu adalah penghuni neraka. Lalu saya jawab, good, bagus. Kalau saya tidak masuk neraka, siapa yang akan menyelamatkanmu nanti di neraka? Terima kasih. Karena kita di Mahayana percaya ada Ticang Wangpusa, bodhisatwa yang rela tugasnya di neraka untuk menyadarkan orang-orang yang masuk neraka. Jadi kalau ada Anda yang ditakut-takutin, Anda adalah penghuni neraka, jangan takut, kita akan ketemu di sana. Dan saya akan mengangkat Anda dari neraka. Percayalah, jangan sama saya, sama Ticang Wangpusa. Ya, Danar Huang. Wah, Danar Huang ya, kangen ya Danar Huang ya. Wah, Danar Huang itu langganan nih ya. Sering-sering muncul Danar Huang ya. Iya, oke. Oke. Ini, terima kasih ya pada hari ini, Bro Hoklai. Saya mau membacakan
membacakan ini. Gambar ini yang tadi, kado. Ya. Huanxi Wei Liang. Kekuatan daripada sukacita. Qing Tase berkata bahwa Pita Huanxi. Ayo kita harus mengembangkan sukacita yang sangat besar. Maha sukacita. Ya woman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana memecahkan masalah, menghadapi masalah, dan selalu ingat pada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lebih besar. Misalnya, kita tidak bisa membuat satu orang itu menjadi bahagia. Tidak apa-apa, tapi minimal kita tidak membuat orang itu lebih menderita. Diulangi kata-katanya. Bila kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, tidak apa-apa. Setidaknya kita tidak menambah penderitaan dia atau membuat dia semakin menderita. Ya, oke? Nah, terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita, keuangan sedikit, kedudukan tidak tinggi, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah kita memiliki sukacita. Sukacita yang luar biasa atau sukacita yang besar dalam hati kita. Di mana-mana melihat masalah dengan sukacita, dengan hati yang bahagia. Inilah kita sudah menyimpan makanan yang baik dalam pikiran kita. Makanan dalam pikiran kita yang sehat, makanan dalam pikiran kita yang baik, maka kehidupan kita baru punya arti dan makna. Terima kasih hari ini. Semoga Anda bisa memberikan hadiah dan kado buat orang-orang, traktir orang, teman baik makan, bukan makan teman baik. Dan semoga kado apapun yang Anda persembahkan, baik ucapan, perbuatan, maupun pikiran yang baik, positif, kata-kata, mutiara, motivasi, semoga bisa menjadi penghiburan bagi semuanya yang sedang menderita. Salam Doraemon dari sini, dan semoga kita semua berbahagia. Terima kasih, Bro Hoklai. Oke, Ganan Suhu, terima kasih udah diajak bersama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di 11.01. Terima kasih. Ya, itulah demikian Bro Hoklai yang sudah mengisi pada hari ini. Dan banyak sebetulnya cerita yang bisa kita ceritakan dari pengalaman-pengalaman keseharian kita. Ya, waktu juga yang akan memisahkan kita, dan semoga Anda selalu ceria, selalu hidup dengan kebahagiaan, dan ingatlah bahwa kita bukan siapa-siapa. Tanpa ada orang-orang di sekitar kita, juga Anda tidak akan maju. Tanpa ada haters, dan tanpa ada orang yang ngejulitin Anda juga tidak akan bisa melatih kesabaran. Seorang yang mempunyai kesabaran, dia adalah orang yang selalu mendapat masalah dan selalu dikilik perasaannya untuk tetap sabar. Orang bilang kesabaran ada batasnya. Itu karena Anda sudah tidak sabar lagi. Tapi bagi orang yang melatih kesabaran, apapun bentuknya, tetaplah bersabar. Dan orang sabar itu adalah paling tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita bersabar, sesungguhnya kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi, kata Sang Buddha. Nggak main-main. Saya dulu berpikir, kok kesabaran cara pertapa yang paling tinggi, bagaimana mungkin? Di saat Anda meditasi, terutama meditasi di hutan, di goa, tidak ada yang ganggu. Anda hanya diam, memperhatikan diri sendiri, tidak ada yang mengganggu. Tapi begitu Anda melihat orang-orang di kota, orang-orang yang penuh dengan kecemasan, mereka yang penuh dengan emosi, hati kita berubah di sini. Kita malah mengasihani mereka. Karena mereka lah sesungguhnya orang-orang yang tidak bisa tenang. Karena mereka lah yang mulutnya selalu keluar dan berkobar-kobar api. Bila kita masih tetap bisa sabar di tengah-tengah ketidaksabaran, maka sesungguhnya itulah praktek meditasi Anda yang tertinggi. Ya, demikianlah. Semoga Anda bisa menjadi pertapa di dalam kehidupan, tetap bersabar, dan mendengarkan julitan-julitan menjadi jeritan-jeritan, jeritan penderitaan mereka sendiri. Walaupun ucapannya kepada kita, ditunjukkan pada kita, tapi yang menjerit-jerit itu sesungguhnya mereka yang kesepian, mereka yang kekurangan, mereka yang kosong hatinya. Semoga juritan itu atau jelitan itu membuat mereka tercerahkan. Bila kita tidak terpengaruh dengan omongan mereka, maka kita akan selalu berada dalam kesadaran dan selalu berjuang untuk sesama, membagi pada sesama, dan selalu berpikir positif. Terima kasih Bante Prawira yang sudah hadir juga dari timur sana atas perhatiannya. Kita nanti bincang-bincang lagi, kita janjian waktu lagi khusus 1 jam bersama Bante Badra Prawira. Terima kasih. Amitabha.